Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alprianti Ahmad Sipa dengan NIM S1S1 20058, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video Meet tentang sistem operasi. Adapun materi subbab yang akan saya presentasikan yaitu komponen sistem operasi dan konsep proses. Sistem operasi. Komponen sistem operasi. Tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Namun, menurut Avi Silberschatz, Peter Galvin, dan Greg Daniel, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut: manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem masukan atau keluaran, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Sedangkan menurut Avi Silberschatz, sistem operasi mempunyai 4 komponen utama, yaitu manajemen proses, masukan atau keluaran, manajemen memori, dan sistem berkas. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat masukan atau keluaran. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan setiap word atau byte. Mempunyai alamat tersendiri, memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Jadi jika kita ini belum menyimpan data tersebut, maka ketika komputer kita tiba-tiba mati, maka file tersebut atau data tersebut itu tidak tersimpan. Lanjut, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. Next, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disks. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Next, manajemen sistem masukan atau keluaran, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, menutup.
Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran. Penyangga menampung sementara data dari ke perangkat masukan atau keluaran. Spooling melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien atau antrian. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras, masukan, atau keluaran tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus satu itu membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Kedua, menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas. Yang ketiga, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor tersebut berhubungan melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. Commanded Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna commanded driver. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter, commanded line interpreter, dan terkadang dikenal sebagai shell. Commanded Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat masukan atau keluaran yang ada. Contohnya CLI, Windows, Penbatch, atau Touch, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas materi dengan subbab konsep proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silberschatz, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan state. Pembentukan proses. Jadi pembentukan proses ada 3. Yang pertama itu system call atau create process, sebuah proses yang dilalui untuk membentuk proses. Yang kedua, proses induk atau parent process, membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya. Yang ketiga, proses turunan atau child process, dapat membuat proses baru sehingga dapat membentuk pohon proses. Next, terminasi proses. Suatu proses juga dapat diterminasi dengan sengaja oleh proses lain melalui sistem callword. Biasanya, proses induk melakukan hal ini pada turunannya. Alasan terminasi tersebut seperti 1. Turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua, task yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Dan yang ketiga, proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi, semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini yang disebut dengan cascading termination. Status proses.
Sebuah proses dapat memiliki 3 status utama, yaitu running, status yang dimiliki pada saat interupsi dari sebuah proses dieksekusi. Waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses masukan atau keluaran. Ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Terdapat 2 status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi. New, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Terminated, atau status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Proses Control Block atau PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. Status proses yaitu status mungkin, new, ready, running, waiting, held, dan juga banyak lagi. Program counter, suatu stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, register index, stack pointer, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun. Beserta dengan program counter, keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi, untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya. Informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas registers. Table page atau halaman atau table segment tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Informasi status masuk dan atau keluar. Informasi termasuk daftar dari perangkat, masukan atau keluaran yang digunakan pada proses ini. Suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses dan banyak lagi. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Hierarki proses. Sistem operasi yang mendukung konsep proses harus menyediakan beberapa cara untuk membuat seluruh proses yang dibutuhkan. Pada sistem yang simpel atau sistem yang didesain untuk menjalankan aplikasi sederhana, sangat mungkin untuk mendapatkan seluruh proses yang akan dibutuhkan itu terjadi pada waktu sistem dimulai. Pada kebanyakan sistem, bagaimanapun juga beberapa cara dibutuhkan untuk membuat dan menghancurkan selama operasi. Rangkuman, sebuah proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi. Proses lebih dari sebuah kode program, tetapi juga mencakup program counter, stack, dan sebuah data section. Dalam pengeksekusiannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Status dari proses dapat berubah-ubah setiap saat sesuai dengan kondisinya. Status tersebut mungkin menjadi satu dari 5 status berikut, yaitu new, ready, running, waiting, atau terminated. Setiap proses juga dipresentasikan oleh proses control block atau PCB yang menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan proses tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.